Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bagaimana? Sudah nonton berita yang Ibu bilang kalian sepekan ini nonton ya berita untuk persiapan pelajaran IPS. Kenapa? Karena pelajaran IPS-nya kan nanti tentang dunia. Jadi harus tahu kondisi dunia saat ini seperti apa, berita-berita apa saja yang saat ini lagi wow gitu ya, yang banyak banyak ini ditahu lah. Nah, nanti kalian bagaimana berita-berita apa saja yang kalian sudah nonton, komentarnya nanti Ibu tunggu ya di grup WhatsApp kita di pertemuan kita nantinya sesuai jadwal yang sudah kita punya. Baik anak-anak, untuk yang diskusi kita, bagaimana kalian setelah setelah menonton berita-berita dunia ya. Apa kira-kira pandangan kalian tuh? Apa pemikiran kalian terhadap hal tersebut? Apakah itu mempengaruhi, dunia saat ini yang terus berkembang, berjalan, semakin kencang atau bagaimana? Jadi itu Ibu tunggu ya komentarnya. Nah, setelah kalian membaca tentang berbagai, berita-berita yang terjadi dalam satu pekan terakhir ini di berita dunia, kita akan lanjut ke pembahasan mengenai materi IPS kelas 9. Ibu sudah sampaikan ya pertemuan sebelumnya bahwa untuk tingkat kelas 9 itu pemikirannya sudah harus lebih global, ya. Sudah harus mendunia, pokoknya peradaban-peradaban dunia karena harus lebih menguasainya lagi. Pikirannya sekarang bukan hanya, se-Asia Tenggara waktu kelas 8 ya, tapi bagaimana kalian sudah berpikir, "Oh, saya sekarang ada di Indonesia. Caranya supaya saya bisa ke Mesir nanti itu bagaimana caranya? Apa yang harus saya persiapkan?" Nah, itulah yang sudah harus dibuat planning-planning-nya dari sekarang. Baik, untuk yang materi pertama ya, seperti sudah Ibu sampaikan di, PowerPoint sebelumnya bahwa kita akan belajar tentang, apa pengaruhnya pandemi COVID-19 ini bagi, berbagai macam negara, bagi seluruh negara lah di permukaan bumi ini. Tentunya yang pertama itu interaksinya yang berbeda. Jadi kalau kalian menonton berita yang terjadi di Amerika Serikat sana, di sana, eee, korban ataupun jumlah yang terkena COVID-19 ini tuh semakin bertambah. Namun, kerusuhan juga meluas. Kenapa? Karena adanya isu SARA. Itu kan saling, apa ya, saling berkaitan. Jadi tidak bisa kita, tangani secara langsung. Kemudian bagaimana akhirnya negara-negara sekitarnya menghadapi hal seperti ini. Tentu banyak ya negara-negara yang lain berikan masukan ke Amerika. Nah, itu salah satunya interaksi antar negara. Kemudian kemarin kita lihat juga ya di Mekah waktu musim haji. Wah, beruntung sekali ya orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah haji pada masa pandemi itu. Eh, Hanya ratusan orang ya. Jadi terpilih di antara yang terpilih dan barusannya dalam sejarah manusia dalam menunaikan ibadah haji itu tidak dalam kondisi berdesak-desakan. Itu semua namanya mempengaruhi interaksi ya karena adanya COVID-19 ini. Jadi memang, ada berbagai interaksi antar manusia, antar negara di berbagai belahan dunia ini tuh berubah karena adanya COVID-19. Namun anak-anak, Ibu harapkan kalian juga sudah bisa menguasai, eee, apa ya, nama-nama benua. Ini kan pelajaran SD ya, waktu nama-nama benua. Nah, sekarang di kelas 9 itu ada juga. Ibu harapkan kalian bisa menguasai bukan hanya nama benua, tapi negara-negara yang, berada di benua tersebut. Nah, tadi ya, Ibu sudah kasih contoh Amerika Serikat, itu berada di benua berapa. Kemudian, Arab Saudi itu berada di benua apa, itu kalian harus cari ya. Kemudian apa sih, kelebihannya negara-negara yang tadi Ibu sebutkan. Kemudian ada lagi perubahan mendasar yang
ada terjadi di Turki. Kalian tahu nggak? Apa coba? Jadi Hagia Sophia, kalau ada yang pernah baca novelnya Habibur Rahman tentang, aduh ibu lupa, api apa ya judulnya itu, yang tentang sejarah Turki ya, kemudian sejarah perang dunia kedua masuk semua di situ, kemudian sejarah akhirnya Palestina juga seperti ini sekarang, itu ada semua di Api Tauhid. Nah baru ibu ingat Api Tauhid. Kalian kalau hari ini di Turki awalnya kan memang Islam, negara yang sangat berpengaruh di peradaban dunia ya, negara Islam yang berpengaruh di belahan dunia ini. Setelah itu masuklah liberalisme di sana, kemudian banyak yang agamanya itu bukan Islam lagi, termasuk kehidupan sehari-harinya ya masyarakatnya. Nah, di antara pergantian-pergantian peradaban-peradaban dunia yang ada di Turki itu, nah terakhir hari ini tuh Islam kembali bagus di sana. Hagia Sophia yang dulunya merupakan museum, tapi ingat sebelum jadi museum itu dia pernah menjadi gereja. Sebelum menjadi gereja, dia pernah menjadi masjid. Ya, awalnya Hagia Sophia itu adalah masjid. Hagia Sophia adalah masjid. Setelah itu berubah menjadi gereja dan akhirnya menjadi museum. Jadi kalau ada yang pernah jalan-jalan ke Turki dan masuk ke Hagia Sophia, yaitu adalah museum, namun baru-baru ini kembali dijadikan masjid oleh presiden yang sekarang ya. Sudah berubah alih fungsi dan itu sangat haru biru sekali ya, sangat senang karena sejarah munculnya peradaban Islam kembali itu di dunia ini semoga dengan tanda seperti itu. Jadi masjid ini adalah masjid kebanggaan kita juga dan akhirnya kembali dibuka untuk jadi masjid bukan lagi museum. Nah, Turki itu ada di benua apa? Ya, kalian harus cari tahu juga itu. Oke. Di kelas 9 ini untuk yang interaksi antar negara itu kalian akan belajar di mengenal berbagai benua. Benua itu apa? Kalau waktu SD dikatakan benua adalah daratan yang sangat luas. Ya, itu betul. Kumpulan daratan ya yang sangat luas dan terbagi-bagi kalau benua yang ada di dunia ini, di atas bumi ini. Nah, itu ada benua Asia. Kemudian ada benua Amerika. Setelah itu ada benua Afrika. Kemudian benua Australia, dan yang sebenarnya tidak terlalu tepat juga dikatakan benua, tapi karena dia berbeda dari sekitarannya dan dia bergabung dengan beberapa negara yang mempunyai kesamaan yang mirip, kebudayaan mirip, itu benua Eropa. Jadi benua Eropa itu berada di tengah-tengah benua Asia. Ya, memang kecil tapi penduduknya sangat padat di sana dan berbeda dengan di negara-negara lain. Jadi negara lain itu benua Asia, dia termasuk benua Eropa. Gitu. Itu ya. Jadi diharapkan anak-anak semua kalian bisa menguasai nama-nama benua. Nah, ini di buku ini ada, ingat buka atlasnya ya. Sini ada atlas dunia ya. Itu ada warna-warnanya. Ada Rusia tuh di atas yang sangat luas, dulunya namanya Uni Soviet. Kalau kalian belajar sejarah nanti di terakhir-terakhir sih, tapi kalau kalian memang mau belajar sejarah Perang Dunia Kedua ya nggak apa-apa. Nanti setelah ini kita langsung belajar sejarah. Kalau kalian memang mau belajar banyak sejarah, ya benua Afrika, benua Asia Afrika, benua Eropa, Australia, ya ini ya. Nah, itu mempunyai macam-macam karakteristik orang. Karakteristik flora fauna berbeda juga ya. Karakteristik iklimnya, kemudian geologinya, batu-batuannya ya dibilang geologi.
Kemudian flora fauna tadi sudah, pokoknya ini berbagai macam karakteristik lah. Di setiap benua itu mempunyai karakteristik yang khas. Coba Ibu buka dulu ya, ada sedikit PowerPoint-nya. Bentar, Ibu share screen dulu. Yep. Ini benua, ya. Jadi ada benua Asia. Ada benua Asia. Terus ini batas-batasnya ya, dikuasai saja. Jadi kalian buka aja ini gambar benua gambar negara benua semua peta, buka saja peta dunia ini. Nanti kalian akan tahu dia berada di perbatasan-perbatasan dari suatu benua itu apa saja. Ada juga dia di buku kalian bisa baca-baca kok di situ. Ada benua Asia, setelah itu ada benua Afrika. Kalian harus pelajari karakteristik flora faunanya, kemudian rasnya ya, itu berbeda-beda. Terus ada benua Eropa. Nah ini benua terkecil, tapi ternyata peradaban banyak tumbuh di sana ya. Termasuk Islam pun di Spanyol, ya dia berkembang di sana. Ada masanya yang Cordoba ya, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat di sana. Oke, ada benua Eropa. Ini ada tadi disampaikan ya, kebudayaan Eropa mempunyai ciri unik. Sejak dahulu Eropa dianggap sebagai benda tersendiri karena Asia dan Eropa menjadi satu, keduanya sering disebut ASPA, Eurasia. Kalau orang Eropa dahulu menyebutnya Eurasia. Oke, sudah benua Eropa, kita masuk ke benua Amerika. Nah, benua Amerika yang tadi ya Ibu sebutkan, ada negara Amerika Serikat yang lagi selain kena COVID ya, nomor 1 di dunia sekarang, juga lagi panas politiknya karena ada peristiwa rasis kemarin terjadi, kemudian memang mau pemilihan presiden juga. Terus ini ada benua Australia. Benua ini yang paling kecil ya dan terdekat dari Indonesia. Jadi benua Australia itu ini ya, kalian lihat. Benua Australia itu penduduk aslinya namanya aborigin, namun dia merupakan benua Australia ini merupakan daerah wilayah kekuasaan Inggris. Ya, dia merupakan daerah wilayah kekuasaan Inggris, malahan dulu menjadi tempat pembuangan budak-budak dari Inggris. Jadi kalau kalian pernah nonton berita bahwa Pangeran Charles berkunjung ke Australia, iya betul, karena dia mengunjungi daerah atau wilayah kekuasaan Inggris. Oke, kira itu ya. Ini tadi gambar benua Australia. Nah, yang lainnya bisa kalian lihat sendiri ya, lagi di buku kalian sama kok yang di bukunya ini. Mengenal benua-benua itu karakteristiknya seperti apa saja. Kalau ini adalah letak-letak astronomisnya semua. Astronomis. Nah, ini adalah suku-suku yang ada di benua Afrika. Oke, kita lihat ya. Nah, bahasa negro, kulit hitam, benua hitam. Punya coklat tua, ada juga yang ciri kulit lebih muda. Ya. Nah, ini kalau di Asia. Kita termasuk, jadi Indonesia itu adalah termasuk dalam benua Asia. Nah, ini. Persebaran penduduk dunia. Jadi yang padat itu di Asia ya. Padat banget penduduknya di Asia. Nah, setelah itu Afrika. Baru deh ke Eropa. Nah, sekarang ini yang ingin saya sampaikan ya ke kalian, kenapa saya meminta kalian menonton berita. Jadi,
kerjasama ekonomi internasional itu yang terjadi ketika sudah ada pertemuan-pertemuan bilateral. Pertemuan bilateral itu artinya pertemuan dua negara, ya. Kemudian pertemuan regional, regional itu berarti sekawasan. Sama ketika pertemuan se-Asia Tenggara itu namanya pertemuan regional, ya. Nah, kenapa kita harus ada kerjasama ekonomi internasional? Ini demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara menjalin kerjasama. Jadi kalau tidak ada hubungan kerjasama internasional, maka tidak akan bisa selesai semua kebutuhan-kebutuhan kita secara bersama. Kita saling mensupport negara, termasuk ini ya menemukan vaksin COVID-19 itu semua negara lagi berlomba-lomba untuk menemukan, kemudian saling mengirim tim-tim terbaiknya semua. Kira itu dulu ya untuk hari ini. Sudah banyak tadi pertanyaan. Nanti kita lanjut di grup WA ya untuk diskusinya. Jelas kalian sudah dengarkan tadi penjelasan dari Ibu. Cukup sekian dulu anak-anak video dari Ibu. Insya Allah kita lanjutkan di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.